Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kajian kitab suci bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Lutfi. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Baik? Kabarnya baik-baik, Pak Anas. Oke. Begini Pak Lutfi, kemarin di episode sebelumnya kita pernah membahas sholat. Nah, di kolom komentar kemarin saya melihat itu ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ya. Ini nanya kita bahas sekaligus, di mana ada pun pertanyaannya, diantaranya satu, ini bagaimana keterangan sholat 5 waktu dan 3 waktu. Terus yang nomor 2, perintah waktu sholat, ini penjelasannya seperti apa. Yang nomor 3, orang yang sholat, sholatnya khusyuk begitu, tetapi tidak menyadari kalau itu wahyu, merupakan wahyu, berarti apakah orang itu bisa dikatakan belum sholat, gitu. Terus yang berikutnya, kemarin itu jenengan menjelaskan as-sholatu bimakna tasdiqulil wahyi. Nah, ini bagaimana dengan as-sholatu bimakna ad-du'a? Ya. Nah, terus yang terakhir, sholat dan sholawat. Ini kan akar katanya kan sama. Nah, ini bagaimana jenengan menjelaskan? Apakah sholat juga dapat dikatakan, apakah sholawat juga bisa dikatakan sholat atau seperti apa? Nah, kita dengarkan penjelasannya dari beliau. Seperti apa? Monggo Pak Lutfi. Ya, oke. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang memberikan komentar terkait dengan apa yang saya sampaikan di dalam konten ini, karena saya melihatnya itu atensi ya. Maka kemudian saya menghormati atensi tersebut. Nah, kemudian begini, terkait dengan perintah waktu sholat itu sebetulnya kayak apa? Ya. Saya ingin menegaskan di dalam hal ini bahwa makna sholat itu tasdiqulil wahyi itu harus kita garis bawahi begitu. Ya. Dan bagaimana kok bisa sholat itu maknanya tasdiqulil wahyi, itu bisa dirujuk terkait konten sholat di YouTube kita yang sebelumnya. Ya, episode sebelumnya. Nah, lalu mengenai jumlah rokaat begitu ya. Jumlah rokaat terkait dengan sholat ini begitu. Ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu tidak, setahu saya tidak ada. Gitu. Ada. Kita merujuknya kepada beberapa sumber-sumber, misalnya kayak sumber hadis, misalnya begitu, atau sumber kitab fikih begitu. Nah, ada sumber yang lain yang menurut saya patut untuk menjadi perhatian, yaitu sumber sejarah. Itu ada satu buku yang ditulis oleh Jawad Ali, itu judulnya Tarikhus Sholat begitu. Ada juga sumber, itu saya juga menulis jurnal terkait sholat itu di jurnal Dialogia yang terbit tahun 2023. Oke, 2023. Itu bisa dirujuk di sana. Nah, kemudian dari situ, itu si Jawad Ali itu dalam kitab Tarikhus Sholat itu menegaskan bahwa di kalimat paling awal itu dia menyatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa dijadikan rujukan terkait dengan validitas sumber jumlah sholat. Gitu. Itu Jawad Ali menyatakan seperti itu. Lah bagaimana dengan shollu kama ra'aitumuni usolli begitu? Itu juga tidak ditemukan kejelasannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu sebagaimana sholat Nabi itu ternyata juga simpang siur terkait dengan riwayat di dalam hal ini. Maka kemudian saya sarankan untuk mendalami terkait dengan ini, itu bisa dirujuk bukunya Jawad Ali, judulnya Tarikhus Sholat. Oke. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan waktu. Ya. Kalau di Al-Quran waktu itu setahu saya disebut 3 kali. Oke, 3 kali. 3 kali, misalnya di surat Al-Isra itu aqimis sholata lidulukis samsi wa Qur'anal fajri
wa ghasaqil laili. Itu hanya Tiga. tiga disebutkan itu. Aqimi sholata liduluki samsi, yaitu dirikanlah sholat karena liduluki samsi itu matahari tenggelam. Itu ya. Kemudian wa Qur'anal fajri itu fajar mulai meletak itu tampak Ya. begitu. Wa ghasaqil laili dan waktu petangnya malam gitu. Hanya dirujuk tiga itu. Itu kalau merujuk kepada sumber Al-Qur'an. Lah mengenai mengapa sekarang kok menjadi 5 waktu begitu. Lah ini patut memperhitungkan informasi yang ditulis oleh Jawad Ali dalam bukunya Tarikhus Sholat itu, sejarah sholat. Karena apa saya ingin menganjurkan untuk merujuk ke Tarikhus Sholat? Selama ini pendekatan dalam memahami sholat itu fikih, Pak. Oh iya. Gitu loh. Memahami suatu perkara itu kan bisa dengan berbagai macam pendekatan. Betul. Tidak hanya fikih yang kita gunakan untuk memahami pendekatan. Tarikh itu juga knowledge yang itu bisa dijadikan bahan untuk mendekati persoalan. Begitu. Makanya kemudian di dalam sumber tarikh itu menyatakan, yaitu salah satunya adalah Jawad Ali, 5 waktu itu menginduk kepada, itu menurut Jawad Ali, itu mode ritual Yahudi. Oh, gitu. Yahudi. Ada beberapa istilah itu, ada tepilah itu, tepilah hasar, ada tepilah apa, ada 5 di sumber Jawad Ali itu. Nah dari situ maka kemudian sejarawan itu mengasumsikan sholat 5 waktu itu berbasis kepada sumber-sumber antara lain dari Yahudi itu. Kalau dalam sumber Al-Quran, setahu saya disebut 3 itu. 3. Begitu. Atau misalnya lagi itu aqimis sholata torofayin nahari. Begitu. 2 ujung siang. 2 ujung siang itu kan berarti pagi sama sore. Begitu. Disebut begitu. Jadi artinya kitab Mauquta itu mengacu kepada 3 waktu itu di dalam masalah sholat. Itu yang saya tahu dari sumber-sumber Al-Quran terkait dengan 5 waktu itu, subuh, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu kalau dalam informasi Jawad Ali itu berbasis kepada berbasis kepada ritual Yahudi. Oh, tepilah itu. Itu terkait dengan waktu ya, begitu. Nah, di dalam hal ini menurut saya itu yang menjadi perhatian itu setidaknya spiritnya itu, begitu loh. Itu kan teknis pelaksanaan. Ya. Oke lah, teknis pelaksanaan itu ada debatable di situ. Tapi kalau Anda melaksanakan sesuatu tanpa tahu spiritnya, maka pelaksanaan dari apa yang Anda lakukan itu tidak punya bentuk, tidak punya ruh. Karena spirit itu ruh dari perbuatan. Iya. Jadi ibarat jasad itu ada ruhnya. Kalau jasad tanpa ruh itu namanya bangkai. Kan begitu. Jasad tanpa ruh itu bangkai. Yang bangkai itu pasti dikubur. Begitu. Maka jika Anda tetap untuk bisa disebut sebagai makhluk hidup yang itu punya manfaat kepada manusia, itu pasti punya ruh itu. Begitu loh. Makanya perhatikan ruhnya sholat. Nah, ruhnya sholat di dalam hal ini itu adalah tasdiqul wahyi itu. Disitulah sebetulnya spirit itu. Mengenai teknis pelaksanaannya, begitu loh. Monggo lah. Anda mau mengambil sumber Jawad Ali, Anda mau mengambil sumber Al-Quran, atau Anda mau mengambil sumber yang lain, itu terserah bagi Anda mau mengambil sumber yang mana. Tapi kalau sumber Al-Quran yang menurut saya itu sumber primer terkait dengan keberagamaan kita, itu hanya disebut 3. Begitu. Nah lalu kemudian kalau Pak Lutfi sholatnya itu yang 3 atau yang 5 begitu. Nah itu urusan pribadi. Begitu.
Gitu. Jadi tidak perlu saya mendakwahkan apa yang menjadi amaliyah saya, karena tidak penting banget lah begitu. Kemudian yang ke selanjutnya Iya. terkait dengan spirit sholat itu kan begitu. Lalu bagaimana dengan istilah-istilah seperti khusyuk gitu ya? Khusyuk itu, khusyuk ini banyak orang mengartikan persepsi kita tentang khusyuk itu kan. Jadi ketika takbiratul ikram itu dilaksanakan begitu, langsung ingat Allah gitu. Sudah siap, ready. Tidak ingat apa-apa begitu. Jadi kalau sholat itu ingat padi, ingat anak, ingat pekerjaan, itu tidak khusyuk begitu. Pertanyaannya, memang makna khusyuk itu begitu. Dari mana Anda itu memahami makna khusyuk itu kok deskripsinya seperti itu? Kemudian apa ya memungkinkan ya orang itu ketika dalam waktu 2-3 menit sholat, itu kalau sholatnya cepat misalnya, tidak ingat apa-apa kecuali Allah doang, dalam waktu 2-3 menit, begitu. Mungkinkah itu? Begitu loh. Karena manusia itu hidupnya kompleks ya, memori ini tidak terkontrol kadang-kadang. Karena tidak terkontrol, maka dalam diam kadang ingat macam-macam. Oleh karena itu, jika standar Anda dalam sholat khusyuk itu hanya ingat Allah saja, begitu, tidak ingat yang lain, begitu. Kok saya tidak percaya? Begitu. Kok saya tidak percaya itu? Apa iya ya begitu? Orang bisa begitu. Oh bisa para wali-wali begitu. Kata siapa gitu? Informasi dari mana gitu? Tervalidasi apa tidak? Atau jangan-jangan katanya? Atau jangan-jangan orang itu sedang mengglorifikasi tokoh yang menurut dia itu sholatnya tidak ingat apa-apa kecuali Allah, yang padahal dia itu tidak tahu sama sekali terkait tokoh yang sedang dia ceritakan. Oh iya betul. Makanya kemudian validitasnya itu kayak apa? Begitu. Orang yang wong Anda ini juga tidak pernah sih masuk dalam memori orang yang salatnya khusyuk itu. Ah, itulah oke lah begitu. Nah, sekarang kita telusuri dulu sebetulnya makna khusyuk itu dari fi'il madhi khosya'a. Ini sebetulnya bagaimana begitu. Nah, saya sarankan Anda ketika ingin memaknai kosakata khusyuk itu memaknai kata itu bisa dengan 2 jalan. Begitu ya. Ya, diantaranya agar kita itu ketika melihat makna itu setidaknya mendekati apa yang dimaui. Begitu. Nah, 2 jalan itu apa? Pertama, kita harus tahu tentang makna kata itu. Makna kata khusyuk. Begitu. Makna kata ini Anda harus hati-hati. Begitu loh. Khusyuk itu kan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu ditulis dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jangan lupa bahasa Arab Al-Quran yang mengatakan fi sholatihim khosyi'un itu bahasa Arab abad ke-7. Oh, abad ke-7. Ya, karena Quran itu diturunkan di abad ke-7. Jadi memaknai Al-Quran di dalam hal ini, Anda harus kembali ke abad itu. Begitu. Loh, kembali ke abad itu bagaimana caranya? Masa terbang pakai pesawat begitu? Kan orang-orangnya sudah pada wafat. Benar, orang-orangnya sudah pada wafat. Tapi ada dokumen-dokumen yang dokumen itu menginformasikan makna bahasa yang dipakai di abad itu. Ya, artinya bisa mengantarkan kepada masa itu gitu ya. Mengantar ada beberapa dokumen gitu loh. Dokumen yang bisa dirujuk misalnya begitu. Itu ada tulisan yang ditulis ada kamus ya. Ada kamus yang ditulis oleh Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari ini punya kitab yang menurut saya itu cukup menarik. Judulnya Furuqul Lughawiyah. Itu perbedaan-perbedaan bahasa gitu. Agar tidak jumbo orang itu memaknai. Maka Abu Hilal Al-Askari ini salah seorang klaimnya ketika dia menulis kitab Furuqul Lughawiyah itu agar orang itu ketika memaknai Al-Quran itu
banyak kata-kata jumbo hingga dia tidak terjebak. Maka kemudian banyak kata-kata jumbo, kata-kata yang diartikan double dalam bahasa kita, itu sebetulnya di masa itu tidak double. Itu contohnya khusyuk ini. Coba, kalau khusyuk itu maknanya adalah tidak ingat apa-apa, atau khusyuk itu dimaknai tunduk. Oh iya, tunduk. Nah, tunduk kan. Bagaimana dengan kosakata khudu? Khudu itu maknanya juga tunduk. Tunduk ya. Begitu. Sama. Kenapa kok tidak fi sholatihim khadi'un? Begitu. Kok yang dipilih Al-Qur'an khasyi'un? Nah, menurut Abu Hilal Al-Askari, khusyuk itu beda dengan khudu. Khudu itu orang tunduk di bawah tekanan. Oke. Nah, Khudu, misalnya tunduk di bawah tekanan. Tunduk di bawah tekanan. Misalnya Pak Anas ini, gitu. Ya. Istrinya galak misalnya. Istrinya galak, suka bentak-bentak gitu. Maka secara otomatis Anda akan tunduk terhadap kata-kata sang istri yang kalau Anda tidak tunduk, maka itu bentakan kan semakin keras. Begitu. Kayak khotib Jumat lah gitu ya. Berkhotbah. Itu khotbahnya lebih banyak dan bisa jadi naik mimbar gitu. Nah, ketika Anda menghadapi situasi seperti itu, lalu kemudian Anda tunduk, itu ketundukan Anda itu berasal dari luar Anda. Yang Anda itu tunduk, tapi konteksnya terpaksa. Karena tekanan tadi. Karena tekanan dari luar, yang mana sesuatu yang berada dari luar itu menakutkan. Nah ini loh Pak, ada kata menakutkannya. Begitu. Istri galak itu menakutkan. Menakutkan. Kan? Oh sama. Begitu. Sama. Nah, makanya banyak laki-laki yang badannya tangguh-tangguh begitu di hadapan istrinya yang galak, biasanya ya tunduk juga begitu. Hatinya pink. Jadi artinya itu besar badannya tapi rapuh batinnya. Begitu. Nah, itu khudu, Pak. Khudu ya. Misalnya bentak ayo anak lah misalnya ya. Ayo gak manut jotosi ngono misalnya. Tak gitik misalnya. Nah, itu khudu. Khusyuk beda. Gitu loh. Bagaimana nih pemaknanya? Khusyuk itu memang maknanya juga tunduk, Pak. Tapi sama, ketundukan khusyuk itu beda dengan ketundukan khudu. Khusyuk itu tunduk karena dia melihat bukti. Begitu. Misalnya seorang pencuri nih, gitu. Kamu mencuri kan? Tidak. Loh ini buktinya. Oh, ya. Gitu. Ya. Ini ada bukti lagi. Ini ada bukti lagi. Sehingga ketika dia tidak bisa mengelak dari bukti, begitu, maka dia akhirnya khusyuk. Jadi khusyuk itu maknanya tunduk karena melihat bukti kebenaran. Tunduk karena adanya bukti. Ya? Karena ada bukti kebenaran. Sehingga dia tidak bisa mengelak tuduhan. Nah itu khusyuk. Nah, makanya qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk itu karena dia melihat bukti bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul diutus oleh Tuhan dan memang kalam yang dibawa atau wahyu yang dibawa Muhammad ini betul-betul wahyu dari Tuhan. Benar nih ya. Karena punya kebenaran yang sifatnya bukti itu. Ya. Nah, orang yang khusyuk itu orang yang melihat bukti itu lalu kemudian taslim, menyerah kepada bukti. Seperti menyerahnya pencuri tidak bisa mengelak karena ada bukti. Begitu. Itu khusyuk. Nah, makanya dari sini antara tasdikul lil wahyi yang mana sholat itu membenarkan wahyu. Lalu wahyu itu ternyata dia saksikan kebenarannya, tidak bisa mengelak dari kebenaran wahyu. Dari situ dia tunduk dalam arti khusyuk, koheren sama makna sholat dalam arti tasdikul lil wahyi. Jadi sholat itu tidak bisa dilakukan bagi orang-orang yang tidak menyaksikan kebenaran wahyu. Begitu loh. Iya. Nah, dari sini maka kemudian khusyuk itu orang yang memang betul-betul menyaksikan bukti. Beda dengan tunduk Anda kepada istri Anda. Khudu.
Anda tunduk tidak melihat bukti, tapi Anda tunduk bisa karena Anda takut, Ya. bisa karena tidak ingin memperpanjang perdebatan, Ya. ya kan? Ya. Bisa tunduk nanti kalau Anda membantahnya terjadi percekcokan, didengar tetangga lalu malu, macam-macam motif orang tunduk pada kosakata khudu itu. Oh. Tapi kalau khusyuk satu, Pak, gitu loh. Iya. Melihat bukti, oh iya ini betul ini. Nah, akhirnya dia diam. Jadi khusyuk dalam arti bukti itu mendiamkan para pendebat hingga kemudian dia tidak bisa mengelak lagi. Itu khusyuk, begitu loh. Buktinya. Jadi bukan kok nggak ingat apa-apa, gitu loh. Padahal orang yang tidak ingat apa-apa itu kan kalau Tidur. kan enggak sholat, enggak sah sholat itu batal. Bukan sholatnya. Sholatnya para wali itu hanya ingat Allah begitu. Lalu ada riwayat yang mengatakan misalnya siapa nanti yang bisa sholat khusyuk dari riwayat itu nanti akan saya hadiahi surban. Iya. Ternyata yang bisa Ali bin Abi Thalib begitu kan? Karena ternyata Ali bin Abi Thalib pun juga tidak sukses karena di tengah-tengah dia ingat yang lain juga selain Allah begitu. Lah, narasi-narasi begini ini kontradiksi dengan arti kosakata khusyuk dalam Al-Qur'an itu. Lah, kalau saya begitu, lihat sumbernya. Gitu loh. Sumbernya khusyuk dalam arti seperti Ali bin Abi Thalib yang diceritakan mendapatkan serban itu, tapi gagal karena dia di tengah jalan sholatnya itu ingat yang lain. Dengan khusyuk dalam pengertian Al-Quran yang tunduk akan bukti, sekarang kita lihat ini antara sumber hadis ini sama sumber Quran ini kuat mana? Jangan lupa ya, hadis itu disusun. Itu pasca kenabian kurang lebih 1 abad. Sementara Al-Quran itu mengiringi masa kenabian. Begitu loh. Mengiringi masa kenabian berarti Quran itu hadir dalam konteks keseharian Nabi Muhammad. Maka kemudian jika menimbang ini, maka yang paling primer di dalam hal ini adalah Al-Quran itu. Begitu. Maka rujuk jika ingin mengoreksi apakah hadis itu atau sahih, jangan berbasis rawi. Gitu. Ingat ya, jangan berbasis rawi, jangan berbasis sikoh atau tidak. Berbasislah cross check dengan narasi utama Al-Quran. Sinkron tabrakan apa tidak? Karena tidak mungkin dong ucapan Nabi tabrakan dengan wahyu yang dibawanya. Oke, betul. Nah, kan begitu. Masa ini Al-Quran yang dibawa wahyunya begitu, lalu prakteknya khusyuk tidak begitu? Kan tidak masuk akal, saudara-saudara yang beriman. Kan begitu. Nah, itu terkait dengan sholat khusyuk. Gitu artinya kan? Orang itu harus khusyuk itu ya gak ada tekanan, benar gitu. Membenarkan bukti. Salah satu yang dibenarkan di dalam hal ini adalah wahyu. Cuman sekali lagi ya, membenarkan wahyu itu lalu ngaji tiap hari, nanti kalau susah baca waqiah, begitu tidak. Memahami wahyu dengan sejelas-jelasnya, lalu kemudian membenarkan pesan utamanya, bukan hafal teksnya, sehingga bukan seperti itu dalam konteks membenarkan wahyu itu. Membenarkan wahyu itu memahami pesan utamanya. Lah, pesan utama wahyu itu bagaimana memahaminya? Lah, di dalam hal ini harus mengkaji. Begitu loh. Masalahnya kita ini mengkajinya sibuk terhadap sumber-sumber sekunder. Makanya keberagamaannya itu keberagamaan versi sumber sekunder. Gitu loh. Harusnya beragama itu sumber primer ya. Gitu loh. Apa ini Al-Quran? Nah, kembali kepada Al-Quran itu enggak usah takut. Karena banyak orang menakut-nakuti, gitu loh. Anda harus paham mantek, Anda harus paham balaghah, Anda harus paham bla 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 bla. Loh, kenapa syarat-syaratnya begitu ketat? Memangnya Bilal bin Abi Rabah, sahabat Nabi yang budak, paham mantek? Tidak. Gitu loh. Memangnya orang-orang seperti Ammar bin Yasir yang hidup di masa Nabi paham balaghah? Bukankah balaghah itu hidup jauh atau lahir jauh setelah Nabi Muhammad wafat?
Balaghah itu pertama kali itu yang memunculkan itu Imam Al-Jahid. Imam Al-Jahid itu hidup 50 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat 820. Ya. 50 tahun berarti 870. 870 itu baru muncul yang namanya Imam Al-Jahid. Balaghah itu. Nah, makanya Balaghah itu 2 abad setelah kenabian Muhammad. Lebih jauh lagi berarti. Lebih jauh lagi. Nah, terus sahabat-sahabat yang sebelum 2 abad ini kan enggak tahu Balaghah. Toh menafsirkan Al-Qur'an. Iya. Contohnya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman itu tafsir Muqatil bin Sulaiman itu muncul sebelum Balaghah itu ada. Gitu loh. Tafsir begitu. Muqatil bin Sulaiman. Nah, Muqatil bin Sulaiman. Itu kalau dihitung jaraknya dengan wafatnya Nabi? Muqatil bin Sulaiman itu wafat 767 Masehi. Berarti 100. Balaghah Al-Jahid lahir 870. 767, 870. 1 abad lagi. 1 abad. Tapi Muqatil bin Sulaiman sudah punya tafsir. Pertanyaannya, apakah Muqatil bin Sulaiman paham Balaghah? Kalau paham gimana? Balaghah aja belum lahir. Bahkan penemunya Imam Al-Jahid juga belum lahir. Okay. Nah, begitu loh. Yeah. Makanya kemudian kita ini kadang merumitkan untuk kembali kepada sumber primer Al-Qur'an ini. Begitu loh. Mantik juga. Begitu loh. Mantik itu ya sama. Itu masa-masa teologi Islam. Gitu loh. Di masanya bahkan mungkin lebih lama daripada masa si Balaghah itu, lebih lama lagi karena mantek itu kan sebetulnya filsafat. Oh gitu. Nah, dari sini maka kemudian jangan takut untuk kembali kepada Al-Qur'an. Nah, sumber primer. Energinya itu diungkap untuk kajian terkait dengan studi Al-Qur'an itu. Gitu loh. Nah, ini makanya kemudian itulah cara ngecek terkait dengan sumber. Nah, saya menyatakan khusyuk di dalam konteks Al-Qur'an kurang lebih gambarannya seperti itu tadi. Jika Anda punya gambaran baru terkait dengan makna khusyuk di dalam kosakata Al-Qur'an, ya silahkan ditampilkan saja. Tapi sejauh temuan saya, khusyuk itu maknanya tunduk akan kebenaran Quran dan kenabian Muhammad. Nah, begitu ya. Nah, itu terkait dengan khusyuk. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan apa? Orang sering mempersamakan antara sholat dengan doa, begitu. Bahkan itu bukan tanpa dasar pendapat itu. Banyak orang merujukkan sholat disamakan dengan doa itu karena mengkaji beberapa sumber-sumber misalnya fikih. Gitu. Contoh misalnya Anda kan pernah ngaji fikih kan, gitu. As-sholatu lughatan, gitu. As-sholatu lughatan wa syar'an wa istilahan, kan begitu. Wah, itu. Biasanya diterjemahkan dalam kosakata fikih itu as-sholatu lughatan itu bermakna ad-du'a, begitu. Jadi sholat sama doa itu dipersamakan. Itu di dalam istilah-istilah fikih ya, gitu. Kemudian lagi-lagi nih, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, apakah sama sholat dengan doa itu? Jawaban saya tidak. Beda ya berarti. Sangat. Begitu. Nah, kita lihat ini kosakata di dalam Al-Qur'an dulu. Yang menyitir kosakata doa. Misalnya ud'auni. Ud'auni astajib lakum. Nah, begitu. Berdoalah kepadaku, maka saya akan mengabulkannya untukmu. Kan begitu. Ada kosakata sholat. Yang kosakata sholat banyaklah sudah kita sampaikan. Nah, gitu. Fasholli li rabbika wanhar, aqimis sholat, dan seterusnya. Ingat ya, kata Abu Hilal Al-Askari, yang Abu Hilal Al-Askari yang punya kitab Furuqul Lughawiyah tadi, dia menyatakan begini di dalam pendahuluan kitabnya itu. La taraddufa fi lughatil Arabiyyah. Tidak ada sinonim dalam bahasa Arab itu. Jadi artinya kalau doa disinonimkan dengan kosakata sholat,
itu jelas tidak masuk akal. Wong kuat katanya aja beda, kok maknanya sinonim. Iya ya. Dan bahasa Arab itu latarodufa, tidak ada Tidak ada sinonim. sinonim. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana ini penjelasannya terkait doa, gitu loh. Doa ini permohonan dari hamba ke Tuhan. Tuh, jadi siklusnya dari bawah ke atas. Kan begitu. Ya. Beda Pak dengan sholat. Kalau sholat itu kan dari kalam Allah, kan katanya dari kalam Allah, Ya. Al-Quran itu. Diturunkan kepada Muhammad, disampaikan kepada umatnya. Nah, jika dibenarkan, maka tasdiqul lil wahyu. Ya. Jadi, doa itu dari bawah ke atas, sholat itu dari atas ke bawah. Beda kan? Ya. Nah, beda siklusnya. Nah, kalau Anda memakai lughatan, wa syar'an, kan jumbo. Kan begitu. Nah, Iya. kalau kita telusuri mana itu. Makanya sholat dan doa itu berbeda. Doa itu kan memanjatkan hajat. Hajat itu hamba ke Tuhan. Ya, dari hamba ke Tuhan. Ke Tuhan. Beda kalau sholat. Gitu loh. Sholat itu kalam dari Tuhan ke hamba. Ya kan? Hamba jika membenarkan, lalu kemudian melakukan sholat itu. Ya. Jadi sholat itu dari Allah ke manusia. Ya, doa Itu dari manusia ke Tuhan. Gitu. Makanya kalau dalam sholat itu yang harus diingat itu Anda ini sedang menyepakati. Gitu ya. Sedang menyepakati pesan ilahi. Makanya hati-hati. Karena ketika Anda sholat, Anda sudah menyepakati pesan ilahi itu, mentasdik itu. Nah, ketika Anda menyepakatinya, lalu kemudian setelah sholat Anda melanggarnya, itu namanya sahun. Gitu ya. Gitu. Misalnya begini nih, Anda raja nih misalnya, saya rakyat, gitu. Ya baik raja, saya menerima apa yang Anda titahkan. Seperti ini, gitu. Misalnya begitu. Iya. Ini tuh sebagai tanda saya menyepakati, kan begitu. Lalu kemudian setelah itu saya keluar kerajaan, lalu kemudian saya hidup di luar kerajaan. Masihkah ketika saya di luar kerajaan itu, apa yang saya lakukan itu sama dengan apa yang saya sepakati ketika di hadapan Anda? Kalau sama? Kalau sama, itu berarti khusyuk. Gitu loh. Kalau tidak, itu berarti saya sahun. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu artinya adalah celakalah orang-orang sholat yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Itu bukan lalai dalam konteks nggak ingat bahwa hari ini waktunya sholat lalu kemudian tidak sholat, itu bukan. Lalai itu dalam artinya kamu itu sudah sepakat loh sama Tuhan mentasdik, tapi kok kelakuanmu koruptor. Begitu misalnya. Makanya sholat yang perilaku sehari-harinya tidak relate dengan apa yang dia sepakati, itu makanya sholatnya ditolak. Begitu loh. Jadi bagaimana sholat itu tidak ingat wahyu? Anda kan pertanyaannya begitu. Automatically. Gitu. Automatically. Gitu. Dalam istilah Asmuni, ostosmastis. Gitu loh. Ostosmastis apa? Ya ditolak dong. Begitu loh. Artinya belum melaksanakan. Belum melaksanakan. Nah, begitu. Lah, karena sholat itu menyepakati antara raja dan rakyat, gitu loh, menyepakati titah raja, rakyat mengiyakan, lalu kemudian di luar dia perilakunya itu sama dengan yang dia sepakati. Nah, begitu. Itulah maknanya sholatnya dia itu mencegah dari perbuatan mungkar. Karena dalam perilakunya sehari-hari dia ingat kesepakatan dengan raja. Ingat tasdiknya apa yang menjadi titah raja itu. Dari situ sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Tapi bila tidak, saudara-saudara yang beriman,
Sahun. Sahun gitu loh. Dan itu fawailun, celaka. Celaka. Sebagaimana ungkapan di dalam ayat di dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Nah, dalam hal ini sahun itu beda dengan ghafilun. Oh, beda lagi. Beda no. Iya. Kalau ghafilun enggak ingat Nggak sama ingat sekali. sama sekali ya. Oh iya, aku mau salat porong ya. Nah, itu ghafilun. Gitu loh. Tapi kalau sahun itu menyelewengkan apa yang dia sepakati. Gitu loh. Iya, iya, iya. Ingat kata-kata Abu Hilal Al-Askari, la taraddufa fil lughatil arabiyyah. Tidak ada sinonim itu dalam bahasa Arab. Oke. Makanya sahun maknanya lalai, ghafilun maknanya lalai. Loh kok sama? Padahal itu tidak mungkin. Wong la taraddufa kok sama? Nah, tidak ada sinonim ya? Tidak ada, begitu ya. Oke. Begitu saudara-saudara yang beriman. Oke, lalu kita lanjutkan pertanyaan Anda yang terakhir. Itu akar kata yang sama tadi. Sholat sama sholawat. Iya. Anda ini kan rajin sholawat. Oke. Oke Bang, ini betul lah. Bentar dulu saya tak nyumet. Kok kayaknya agak-agak Kata sholawat itu biasanya bisa dirujuk di dalam ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kan begitu. Shollu, lalu kemudian perilakunya disebut dengan sholat, jamaknya sholawat. Kan begitu kan? Begitu, kurang lebih kan begitu. Nah, sekarang yang perlu kita lihat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu konteksnya kayak apa sih? Begitu. Ketika Tuhan menfatwakan ini, begitu. Jangan lupa, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini berarti ketika menjelang perang Ahzab. Perang Ahzab itu dalam sumber sirah itu dikenal dengan istilah perang Khandaq, perang parit. Ya. Nah, begitu. Nah, perang Ahzab ini terjadi setelah Uhud. Terjadi setelah perang Uhud. Nah, perang Uhud ini kan kacau. Iya. Kacau di umat-umat di Madinah itu. Kacaunya bagaimana? Ketika Nabi Muhammad sedang berangkat menuju Uhud, jumlah pasukannya kalau tidak salah ingat 750 pasukan ya. Ya, yang berangkat dari Madinah menuju ke perang Uhud. Di tengah jalan 350 belot yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Belot ini. Ya. Begitu. Nah, belot ini dalam beberapa riwayat diceritakan karena si Abdullah bin Ubay ini melihat bahwa ini Nabi Muhammad pasti kalah. Sudah. Karena kalah, maka kemudian dia mempersiapkan diri di Madinah, nanti akan mengganti kepemimpinan Muhammad. Itu konteksnya. Iya. Maka dia balik kucing, cara wong Jawa itu, belot, begitu. Nah, menghadapi situasi ini, kan pasukan Nabi Muhammad terpecah menjadi dua. Ada yang belot balik ke Madinah, ada yang Muhammad melanjutkan ke perang Uhud. Kata-katanya saya masih ingat itu dalam sumber-sumber sirah itu. Misalnya Sayyid Al-Kimni, Al-Khurubu fi Daulati Rasul. Dia menyatakan begini. Sekali baju zirah besi ini melekat di badan saya, pantang bagi seorang nabi untuk mundur dalam situasi ini. Artinya, memang ini sudah siap perang. Tidak ada kata mundur itu. Perang ya perang. Gitu. Nah, lalu kemudian singkat cerita, di perang Uhud itu kan kalah. Nabi Muhammad kalah. Begitu. Kalah, kembali ke Madinah dalam keadaan penuh luka. Dan juga kerugian, Pak. Begitu. Karena perang itu budgetnya kan tinggi. Iya. Gitu. Nah, ketika kembali ke Madinah ini tentu karena kalah. Orang yang belot tadi itu
ibarat seperti orang yang dalam istilah Jawa ini nyukur nih apa ya? Gue bilang kan, jangan berangkat kan, bener gue kan? Iya. Begitu. Misalnya kayak ungkapan dari Abdullah bin Ubay itu. Makanya sudah saya bilang nyerah sajalah sama Mekah. Gitu. Begitu. Nah, Kesannya pesimis ini. Itu si Abdullah bin Ubay menyukur-nyukurkan itu Menyukurkan gitu lah. menyukurkan kepada Nabi Muhammad. Rasain lo, gitu loh. Kalah lo, gitu. Itu si Abdullah bin Ubay ini. Nah, di orang yang berangkat ini juga terjadi kebencian. Gitu loh. Kebenciannya itu kenapa? Karena ketika perang belum selesai, kan ada pasukan yang tergoda untuk segera mengambil ghanimah. Nah, kan begitu. Maka terus akhirnya perang itu kalah. Nah, ketika kembali ke Madinah, ini muncul 3 grup ini. Grup yang membelot, grupnya Nabi Muhammad yang setia menghadang Quraisy. Jalan terus. Ada grup yang mereka ini lari untuk mengambil ghanimah tadi. Tergoda. Berarti kan ada 3 grup ini. Nah, yang setia pada Nabi Muhammad tentu benci. Karena sebab kekalahan itu karena tidak tahan emosi untuk memburu ghanimah. Juga tidak tahan emosi untuk melihat pembelot. Maka kemudian ada 3 grup ini. Grup pembelot, grup setia, grup tidak tahan emosi untuk menyerbu ghanimah. Kan begitu. Nah, ketika keadaan seperti ini, Anda bisa membayangkan tidak akan menghadapi perang Ahzab atau perang Khandaq. Tentu kalau ini dibiarkan, maka pastilah mereka akan mengalami kekalahan kedua. Ya kan? Iya. Maka kemudian dalam konteks ini Tuhan turun ikut campur tangan. Mewahyukan kepada Muhammad, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat. Ingatnya dipakai. Yusalluna 'alan nabi. Ingat ya, sholat itu tasdikul lil wahyi. Iya. Begitu ya. Karena tasdikul lil wahyi berarti maknanya Tuhan dan para malaikat ini mentasdikmu Muhammad sebagai pembawa wahyu. Artinya mendukungmu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang-orang yang beriman, shollu, dukunglah dia. Karena akan menghadapi perang yang lebih besar yang disebut dengan Ahzab itu. Jadi yusalluna ala nabi atau sholat pada waktu itu maknanya adalah mendukung kenabian. Mendukung kenabian. Karena dalam konteks itu situasinya sangat kritis. Kalau Allah tidak mengeluarkan fatwa yusalluna ala nabi, orang masih terpecah menjadi 3. Dan itu pasti akan menamatkan riwayat Madinah. Bahkan tamat pula ya riwayat orang-orang yang beriman karena terpecah menjadi 3. Maka Tuhan menyatukan. Yusalluna tasdik kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian mendukung Muhammad dengan harapan orang-orang yang beriman di Madinah bersatu kembali untuk mendukung kenabian Muhammad karena akan menghadapi perang yang lebih besar yang disebut Ahzab atau Khandaq itu. Jadi yusalluna ala nabi maknanya tidak bergeser. Tasdikulil wahyi. Begitu loh. Tasdikulil wahyi. Cuman dalam makna historisnya mendukung kenabian Muhammad ini. Iya. Karena akan menghadapi lebih besar. Perang yang lebih besar lagi. Nah masalahnya pada konteks-konteks sekarang ini begitu loh. Sholawat atau sholat atau sholawat itu berubah menjadi bacaan. Gitu loh. Saya tidak menyalahkan Anda baca sholawat atau tidak. Yang saya persoalkan itu bukan saya sholawatnya. Anda membaca sholawat itu baik-baik saja. Iya. Itu loh, Anda. Apa ini permasalahannya? Yang menjadi persoalan Anda tidak menangkap spirit dari sholawat itu. Yang intinya adalah tasdikul lil wahyi wa tasdikul lin nubuwah. Jadi sholat itu mendukung kenabian. Artinya maknanya sama begitu ya? Maknanya sama. Kalau orang itu mampu menangkap
bahwasanya ini memiliki arti yang sama, tasdik gitu tadi, Mm-mm. maka pergerakan orang yang Allahumma sholli Muhammad dengan itu sama gitu ya, Sama apa maksudnya? dengan sholat. Beda. Beda. Oh. Ini kok berubah menjadi bacaan, Nah, gitu loh. Kok tidak dalam konteks tasdikul nubuwah, oke, gitu loh. ya. Artinya ada pergeseran praktek antara sholat di sholawat yusalluna ala nabi di masa Nabi Muhammad dalam konteks sekarang, gitu loh. Konteks dulu itu tasdikul nubuwah wal wahyi, tapi kok dalam konteks sekarang menjadi bacaan, gitu loh. Jadi ada pergeseran makna ya. Tapi saya tidak sedang menyalahkan orang yang membaca sholawat. Saya hanya mempersoalkan, kok Anda memaknai sholawat seperti itu? Akhirnya sekarang buahnya itu bacaan sholawat ya. Ada sholawat naria, ada nahdiyah, ada sholawat isghil. Wa asghiliz zalimin bi zalimin itu. Itu macam-macam gitu. Tapi ini outputnya apa gitu loh, kan nggak jelas. Kalau dulu outputnya tasdikul nabi itu dukung Nabi Muhammad, akhirnya menang perang Ahzab. Jelas ya. Jelas. Nah, itulah sekitar makna sholat dan sholawat. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang apa tadi yang terakhir itu ya? Itu sebenarnya sudah Pak Lutfi, terkait dengan as-sholat wa imaduddin. Sholat itu tiang agama. Saya membenarkan sholat itu tiang agama jika maknanya itu tasdikul lil wahyi. Jika maknanya tasdikul lil wahyi atau tasdikul nubuwah. Ya. Tapi kalau maknanya 5 waktu, ya, gitu loh. Kalau maknanya 5 waktu, Anda maknai dalam persepsi sekarang itu ad-du'a atau 5 waktu, saya tidak setuju itu. Gitu. Imaduddin itu maknanya sholat itu tasdikul lil wahyi. Wahyu itu jangan lupa ya, luar biasa. Wahyu itu isinya revolusi. Wahyu isinya revolusi. Seperti penjelasan kita di masa Mekah awal, di mana Nabi Muhammad yang dihadapi itu kan kapitalisme 9 naga. Konteks Nabi Muhammad itu dengan wahyu yang turun kepadanya itu konteks kritik, yang akhirnya didukung, lalu berpindah ke Madinah, membuat piagam Madinah, menyerang Mekah, menghancurkan kapitalisme itu, lalu membentuk negara. Jadi konteks wahyu itu revolusi itu, gitu loh. Jika wahyu itu yang Anda tasdik itu semangatnya seperti itu, begitu, maka imaduddin saya setuju. Tapi kalau imaduddin maknanya 5 waktu dan seterusnya, kok enggak sama ya persepsinya ya? Enggak setuju deh saya. Begitu para pemirsa penjelasan dari beliau terkait dengan sholat. Tapi kemarin juga ada yang bertanya, Pak. Ini saya singgung sedikit saja, karena waktunya sudah begitu menyita banyak. Kita menjelaskan terkait dengan sholat, kok tidak ada kaitannya dengan penjelasan terkait dengan Isra Mi'raj gitu kan, katanya dari orang-orang itu kan sholat berasal dari negosiasinya Nabi di saat itu kan, begitu kan. Itu menurutnya. Terus kenapa kita membahas sholat kok tidak ada terkait pembahasan wudhu? Nah itu karena menurutnya seseorang begitu kan, salah satu syaratnya sholat, sahnya sholat kan diawali dari wudhu begitu. Ini mungkinan akan membutuhkan waktu yang panjang kayaknya. Ini menurut jenengan gimana? Begini, jika misalnya Isra Mi'raj itu turun perintah sholat 5 waktu, kenapa di dalam surat Al-Isra hanya disebutkan 3? Aqimis sholata liduluki syamsi wa Qur'an al-fajri wa ghosakil laili. Kok beda? Harusnya sama dong. Gitu. Artinya, apakah ada relasi antara Isra Mi'raj
Iya. dengan perintah sholat. Mm. Kalau ada relasinya, kenapa jumlahnya beda? Itu aja lah, saya nanti Oke. ngomong nggak ada relasinya, Anda kontroversi nanti. Oke. Oke. Saya bertanya itu aja. Ya. Nah, terkait dengan wudhu, itu nanti ada bahasan tersendiri. Ya. Saya sedang menunggu teman saya Oke. untuk melakukan riset terkait dengan soal wudhu ini, atau Oke. ablution. Itu. Mm. Ablution atau wudhu itu nanti biar dibahas oleh teman saya, Oke. karena ini riset serius teman saya. Iya, iya. Kita tunggu aja seperti apa nanti penjelasannya. Ya, Dan ini sudah di penghujung waktu Pak Ya. Lutfi. Maka kita akhiri perbincangan kita terkait dengan wahyu dan terkait dengan ayat suci, dan ini waktunya sudah mepet, maka kita akhiri. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, dan dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, see you next time. oke, see you next time.